Oke. Oke. Oh, sudah ya? Tadi perasaan sudah record, belum ya ternyata ya? Iya, Pak. Oke, sip. Oh ya, Raihan hari ini belum bergabung ya? Kakeknya meninggal ya? Oke. Oke, kita doakan aja. Semoga beliau husnul khotimah. Oke. Tujuh tiga tiga. Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita akan membahas tentang valuasi ekonomi. Jadi kita akan membahas tentang saat kita melakukan valuasi ekonomi, itu kalau kita sudut pandang kita adalah secara total, itu yang kita nilai itu apa saja. Jadi total economic value, gitu ya. Nilai dari ekonomi itu apa saja komponennya. Itu sebenarnya tujuan kita pada hari ini. Oke. Nah, sebelum masuk ke situ, saya pengen flashback dulu ke dasar penilaian yang telah kita pelajari sebenarnya dan kita ulang-ulang di beberapa kali pertemuan. Oke, kita kembali dulu ke esensi dari penilaian itu apa, gitu ya. Nah, kita telah mempelajari bahwa sebenarnya inti dari penilaian ini adalah suatu proses untuk menentukan opini nilai. Kan sebenarnya kan seperti itu. Oke, menentukan opini nilai dari aset tertentu. Nah, ini kan sebenarnya kan konsep penilaian kita kan ini gitu ya. Saat kita melakukan penilaian, ya memang tujuan akhirnya, ultimate goal-nya adalah untuk menentukan opini nilai. Oke, karena ini adalah suatu opini nilai, kata kuncinya adalah nilai ini, maka ini akan dinyatakan dalam uang, gitu ya. Jadi setiap penilaian pasti nanti hasilnya akan dinyatakan dalam satuan uang. Oke, dalam satuan moneter atau di dalam satu uang. Nah, ini dilakukan terhadap apa? Dilakukan terhadap aset. Oke.
kalian sebelumnya mempelajari penilaian residensial misalnya. Kemudian sudah mempelajari juga mungkin semester ini terkait dengan mesin, peralatan, bisnis, itu aset gitu ya. Nah, kita di mata kuliah kita saat ini, aset di sini maksudnya adalah kita akan menentukan opini nilai dari suatu sumber daya alam. Oke, karena memang mata kuliah kita adalah penilaian sumber daya alam. Oke, itu adalah background atau definisi nilai yang perlu kita pahami. Intinya kita melakukan suatu penilaian itu melakukan suatu proses untuk menentukan opini nilai dari suatu aset tertentu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang apa itu nilai, gitu ya? Apa itu nilai? Nah, kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa nilai ini sebenarnya adalah manfaat ekonomis yang diperoleh di masa yang akan datang atas kepemilikan aset, gitu ya. Nah, ini definisi nilai yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi nilai itu merupakan, mungkin ini present value gitu ya. Nilai sekarang dari manfaat ekonomis yang akan diperoleh di masa yang akan datang atas kepemilikan aset. Jadi kalau kita menilai misalnya bangunan, ya manfaat ekonomis dari bangunan itu. Kalau kita menilai mesin peralatan, ya manfaat ekonomis dari mesin dan peralatan itu. Demikian juga saat kita melakukan penilaian SDA. Nilainya itu juga seharusnya merupakan manfaat ekonomis dari sumber daya alam itu. Manfaat ekonomis artinya ya manfaat yang bisa dinyatakan dalam bentuk uang. Gitu ya. Itu definisi nilai yang kita lakukan. Ini sebenarnya saya tekankan untuk menggiring ke nanti saat kita melakukan penilaian sumber daya alam, total economic value-nya itu terdiri dari apa saja? Total economic value-nya itu terdiri dari apa saja? Itu sebenarnya tujuan kita pada hari ini itu seperti itu. Nah, kemarin kan kita sebenarnya sudah belajar gitu ya. Kenapa kita melakukan penilaian sumber daya alam? Kita tahu itu dilakukan untuk salah satunya adalah untuk mengubah mindset kita bahwa memang sumber daya alam itu sesuatu yang bernilai. Gitu ya. Kemudian kita juga tahu itu juga menjadi dasar untuk perumusan kebijakan. Kemudian pengambilan beberapa kebijakan publik harus mendasarkan pada penilaian sumber daya alam itu juga, termasuk dalam rangka pengelolaan fiskal. Gitu ya. Kita perlu tahu nilai dari sumber daya alam itu. Gitu ya. Nah, konsep nilai ini yang perlu kita tekankan bahwa nilai, sekarang kita fokusnya ada di nilai ini. Nilai itu sangat tergantung pada persepsi dan juga kondisi. Itulah mengapa hasil dari nilai ini merupakan opini saja, gitu ya. Karena adanya persepsi dan kondisi itu, hasilnya akan merupakan opini. Oke. Karena itu opini, maka nilai itu kita sudah belajar itu bukan fakta. Karena itu opini dan itu melibatkan persepsi, melibatkan kondisi, maka antar satu orang dengan orang yang lain itu akan mempunyai hasil yang berbeda saat kita melakukan penilaian. Oke, karena dipengaruhi oleh persepsi tadi. Karena dipengaruhi oleh dan juga kondisi. Nanti kita akan membahas gitu ya. Nah, apa itu persepsi? Nah, persepsi ini maksud dari persepsi di sini ini adalah tingkat pengetahuan
pemahaman, norma, dan sebagainya, gitu ya, dari penilai. Saat seorang penilai melakukan penilaian, maka akan sangat tergantung pada persepsi yang dia miliki. Akan sangat tergantung pada tingkat pengetahuan, kemudian pemahaman, harapan, norma dari ya penilai itu, gitu ya. Jadi ya mungkin antara satu penilai dengan penilai yang lain itu akan berbeda ini, gitu ya. Apalagi kalau kita membandingkan antara penilai dengan bukan penilai, itu persepsinya juga akan jauh berbeda. Karena antar penilai pun itu bisa saja berbeda. Ya. Jadi sekali lagi penekanan saya adalah bahwa nilai itu sesuatu yang merupakan opini dan sangat tergantung pada persepsi dan kondisi. Nilai itu bukan berupa fakta, gitu ya. Oke, sangat tergantung pada persepsi dan kondisi ini. Nah, kenapa kondisi ini juga berpengaruh? Karena beda kondisi itu juga beda nilai. Nah, ini untuk menunjukkan hal ini, gitu ya. Yang terkenal adalah suatu fenomena water and diamond paradox, gitu ya. Dalam kondisi yang umum, kalau kita diberi 1 kilo air dan 1 kilo berlian, ya tentu saja kita akan memilih berlian. Kenapa? Karena nilainya lebih tinggi, gitu ya. Kondisi yang umum, kondisi yang wajar. Tetapi ini akan berbeda jika misalnya kondisinya adalah kita ada di tengah-tengah pasir, gurun pasir, kita sedang kehausan, dehidrasi, hampir mati, yang kita perlu cairan, perlu minum, gitu ya. Nah, pada saat itu, kalau kita diberi pilihan apakah water atau diamond yang kita dikasih ke kita dan kita suruh memilih, mungkin pada saat itu kita akan memberikan nilai yang lebih kepada water, kepada air itu dibandingkan dengan permata, gitu ya. Itu yang menyebabkan nilai itu sangat tergantung pada kondisi. Oke. Itu juga yang menjadi salah satu dasar, gitu ya. Saat kita menentukan nilai pasar itu berdasarkan pada suatu transaksi yang wajar, gitu ya, yang kita sebut dengan arm's length, gitu ya. Itu salah satunya ya karena memang kondisinya juga bisa berbeda-beda, gitu ya. Jadi kalau transaksi yang wajar berarti kita sudah membatasi nih dalam kondisi tertentu, gitu ya. Jadi kita bisa memberikan nilai yang murni dari aset itu, gitu ya, yang mengenerate nilai. Oke, jadi seperti itu. Jadi penekanan yang saya pengen kasih highlight di sini adalah bahwa nilai itu adalah sesuatu yang sangat sangat subjektif, tergantung pada persepsi penilai dan juga tergantung pada kondisi saat melakukan penilaian itu, gitu ya. Nah, untuk memahami terkait bagaimana water and diamond paradox ini dan kaitannya dengan nilai, oke, di slide sudah ada link, silakan dibuka linknya. Saya akan posting di chat. Silakan dibuka YouTube itu, nanti akan akan ada link untuk
ke YouTube terkait dengan bagaimana kondisi itu bisa memengaruhi nilai, gitu ya. Oke, silakan diklik dan dicermati dulu videonya. Nanti kita lanjutkan pembahasan kita. Yang sebenarnya menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu mungkin nilai suatu aset ataupun suatu barang itu akan berbeda. Nah, terkait dengan video itu, di dalam ilmu ekonomi kita sudah mengenal bahwa salah satu prinsip yang diberikan oleh Mankiw gitu ya, itu prinsip yang diberikan adalah salah satunya dalam mengambil keputusan orang akan berpikir tentang margin. Oke, misalnya dalam membuat keputusan dia akan berpikir apakah marginal benefit-nya lebih besar daripada marginal cost. Kalau iya, jalanlah keputusan itu. Dalam melakukan konsumsi suatu barang misalnya, dia juga akan berpikir apakah marginal utility-nya lebih besar daripada nol, gitu ya. Kalau lebih besar daripada nol, ya tetap lanjut karena utilitasnya akan bertambah. Itu yang ada di video itu diibaratkan bahwa kalau meminum gelas, di gelas pertama itu marginal utility-nya tinggi, tapi lama-kelamaan akan mencapai nol gitu ya. Kalau ditambah lagi akan negatif. Negatif artinya ya kita tidak memperoleh manfaat, tetapi akan menyiksa diri kita. Kita jadi muntah, kembung atau apapun gitu ya. Nah itu contoh penerapan dalam ilmu ekonomi. Nah terkait dengan apakah berlian ataukah uang tadi, mungkin di awal-awal saat merasa dehidrasi, kehausan, marginal utility mengonsumsi dari air akan lebih tinggi daripada dapat berlian itu. Makanya saat di titik itu, dalam kondisi itu, ya lebih baik menerima air daripada berlian itu. Ya, itu untuk kondisi yang ekstrim. Nah, sekali lagi kalau dalam kondisi biasa ya pasti ini akan lebih tinggi nilainya, nilai berlian itu gitu ya. Oke, nah itu hanya sebagai pengantar bahwa nilai itu mempunyai sifat seperti itu. Nah, sekarang kita akan fokus ke pembahasan kita, yaitu kita akan fokus pada nilai ekonomi dari sumber daya alam. Oke, nilai ekonomi sumber daya alam itu juga akan berbeda-beda karena dari sisi persepsi tadi atau perspektif tadi. Nah, nanti kalian baca, nanti saya akan lampirkan. Ada suatu jurnal, saya kayaknya belum melampirkan deh, bentar ya, sorry. Ada suatu jurnal yang ditulis oleh Nuns dan Berg, gitu ya. Ini nanti di dalamnya akan ditulis tentang persepsi-persepsi yang digunakan untuk menilai ekonomi suatu biodiversity. Nah, biodiversity ya kita bisa identikan dengan sumber daya alam dan lingkungan, gitu ya. Nah, apa perspektif apa yang mungkin digunakan untuk menilai dari biodiversity itu? Nah, Nuns dan Berg ini itu akan menggunakan beberapa perspektif. Dia mengutarakan beberapa sudut pandang terkait dengan perspektif yang digunakan untuk menilai sumber daya alam ini. Oke, yang pertama adalah perbedaan perspektif ini adalah antara instrumental versus intrinsic value.
Intrinsic value itu artinya adalah ya nilai yang dimiliki oleh sumber daya alam itu, ya. Nilai intrinsik yang ada pada diri sumber daya alam atau lingkungan yang sedang kita nilai, itulah nilai intrinsik. Kalau instrumental itu selain itu juga melibatkan bagaimana sumber daya alam itu juga bisa memberikan fungsi kepada hal lain, ya. Jadi itu bedanya. Jadi orang mungkin persepsi untuk menilai sumber daya alam itu ya ini mungkin ada yang berpandangan bahwa hanya intrinsik, nggak perlu instrumental, ya. Nah, itu mungkin yang akan membuat persepsi terkait dengan nilai sumber daya ekonomi itu berbeda. Nanti kalian baca detailnya deh antara instrumental dan intrinsik itu seperti apa. Tetapi memang ada perspektif seperti ini. Ada perspektif untuk melihat atau menilai dari sumber daya alam atau biodiversity. Biodiversity itu seperti itu. Apakah nilai yang digunakan itu instrumental atau intrinsik? Kemudian perspektif lain yang digunakan adalah antara monetary versus biological indikator. Nah, saat menilai suatu sumber daya alam itu, apakah kita perlu untuk mengkonversi dalam bentuk moneter, dalam bentuk satuan mata uang, atau enggak? Gitu ya. Itu perspektifnya juga berbeda. Ada yang ngomong perlu moneter, ada yang ngomong ya enggak. Seharusnya kalau biodiversity ya kita menilai mencacah biodiversity yang ada di sumber daya alam itu. Ya, jadi memang ada perspektif yang berbeda terkait dengan nilai dari sumber daya alam itu. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan direct versus indirect use. Values gitu ya. Saat kita menilai sumber daya alam, apa sih sebenarnya yang fokus kita? Apakah direct values artinya adalah value yang di-generate oleh sumber daya alam itu, misalnya adalah misalnya adalah kayu, misalnya pepohonan, atau mungkin ada getah karet di tempat itu, mungkin ada ikan atau apapun, atau kita perlu indirect values juga, gitu ya, nilai-nilai yang mungkin indirect seperti peran dia sebagai di dalam suatu ecological system yang kemarin kita sudah bahas gitu ya, terkait dengan hidrologi, terkait dengan bagaimana menyerap karbon dan sebagainya. Apakah perlu kita perhitungkan juga gitu ya. Nah, itu terjadi perbedaan perspektif juga. Oke, kemudian perspektif lain itu contohnya adalah terkait dengan lokal versus global gitu ya. Ini sebenarnya aspek spasial. Jadi analisis kita itu lingkupnya apa? Apakah hanya di area tertentu saja atau mungkin mencakup area yang lebih luas saat kita menilai gitu ya. Peran dari lingkungan kita itu hanya di sekitar atau memang untuk lingkup global. Ya itu juga mungkin perspektif orang juga akan berbeda-beda. Nanti secara lengkap silakan nanti saya akan upload jurnal ini di LMS kita. Tetapi memang ada perspektif-perspektif seperti ini dan ada perspektif lain sebenarnya. Nanti kalian detailkan sendiri. Tetapi pembahasan kita pada hari ini bukan itu. Kita hari ini akan membahas tentang suatu terminologi yang kemudian kita sebut dengan total economic value, gitu ya. Jadi ini saya hanya memberikan ada perbedaan perspektif, tetapi yang utama yang akan kita pelajari terkait dengan nilai ekonomi sumber daya alam ini adalah apa yang kita sebut dengan total economic value. Jadi saat kita menilai suatu sumber daya alam dan lingkungan, itu unsur nilai yang perlu kita pertimbangkan itu apa saja, gitu ya. Total
economic value. Jadi fokus kita nanti ada di sini, gitu ya. Oke, kita break sebentar. Kita kembali jam setengah 12 ya. Kita kembali setengah 12 untuk kita akan mendiskusikan atau kita akan membreakdown terkait dengan taksonomi total economic value ini. Unsur-unsur apa yang ada di dalam total economic value ini? Terdiri dari apa saja, gitu ya. Itu yang akan kita bahas. Oke, kita break dulu, kita kembali jam 11.30. Oke, sekarang kita akan membahas tentang total economic value. Jadi total economic value ini sesuai dengan namanya, maka kita akan menilai sumber daya alam dari sudut pandang ekonomi secara keseluruhan, secara total gitu ya. Nah, mungkin dari sini kita yang menjadi PR kita sekarang adalah bagaimana kita menentukan unsur-unsur apa yang perlu kita masukkan di dalam total economic value ini, gitu ya. Nah, makanya kita perlu suatu taksonomi, suatu klasifikasi. Nilai ekonomi sumber daya alam itu apa saja, ya. Nah, jadi terminologi dari total di sini sebelum saya masuk ke situ, total di sini ini mencerminkan akumulasi, oke, akumulasi dari nilai guna dan nilai non guna. Nanti kita akan pelajari apa itu nilai guna, apa itu nilai non guna, gitu ya. Jadi akumulasi dari nilai guna dan nilai non guna. Nah, total economic value ini sesuai dengan, oke. Kayaknya Bapak belum share screen, Pak. Oh, saya belum share screen ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, jadi sekali lagi terminologi total economic value, total di sini artinya adalah ini merupakan akumulasi dari nilai guna dan nilai non guna. Nanti kita akan definisikan apa itu nilai guna, kemudian apa itu nilai non guna. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan klasifikasi dulu deh. Klasifikasi dari nilai dari suatu sumber daya alam. Nah, total economic value ini kita ke bawah aja. Total economic value tadi, ini sesuai dengan namanya tadi, ini akan kita bagi menjadi dua. Kita bagi menjadi use value atau nilai guna dan non-use value. Use value ini kalau kita terjemahkan ya nilai guna lah, gitu ya, nilai guna dan nilai non guna. Apa itu nilai guna?
Nilai guna ini artinya ya nilai yang diperoleh dari kegunaan atau fungsi dari sumber daya alam itu yang bisa dirasakan manfaatnya. Oke. Jadi nilai guna ini intinya adalah ini adalah manfaat yang bisa dirasakan. Oke. Manfaat yang dirasakan baik langsung maupun tidak langsung. Kalau ini nilai non guna ini tidak terkait dengan manfaat. Oke. Jadi kalau nilai guna tadi adalah memang nilai yang terjadi karena memang ada manfaat, gitu ya, yang ada manfaat yang bisa dirasakan oleh kita, oleh penilai, gitu ya. Karena kalau kita melakukan penilaian, oleh penilai itu bisa dirasakan. Kalau non guna itu nilai, tetapi ini tidak terkait dengan adanya manfaat yang dideliver oleh sumber daya alam itu. Itu kita sebut dengan non-use value. Non-use ini sering disebut dengan pasif, gitu ya, passive value. Kalau nilai guna ini sering disebut juga dengan active value. Nah, sesuai dengan namanya tadi, use value ini akan kita klasifikasikan menjadi dua. Akan kita klasifikasikan menjadi direct use value. Oke. Direct use dan indirect use. Direct use ini mungkin kalau diterjemahkan kegunaan langsung, gitu ya. Kalau indirect kegunaan tidak langsung. Nah, kalau direct use ini intinya adalah dari pemanfaatan langsung. Oleh manusia. Baik ekstraktif maupun tidak, gitu ya. Bukan ekstraktif. Jadi kalau direct use itu perlu usaha, bukan perlu usaha apa ya. Jadi memang manfaatnya itu bisa dirasakan langsung oleh kita sebagai penilai saat kita melakukan penilaian misalnya. Ini bisa dirasakan langsung, gitu ya. Langsung diterima dan dirasakan oleh manusia. Itu artinya direct use. Nah, ini terdiri dari dua. Sesuai dengan namanya tadi, ada ekstraktif yang sifatnya ekstraktif, ada yang sifatnya non-ekstraktif. Oke. Ekstraktif atau non-ekstraktif. Ekstraktif ini ada yang menyebut sebagai konsumtif, gitu ya. Konsumtif. Kalau ini non-konsumtif. Yang sifatnya konsumtif itu apa? Contohnya? Contohnya ini adalah sesuatu, ini kan ekstraktif atau konsumtif tadi adalah sesuatu manfaat yang bisa dirasakan secara langsung dan langsung diterima, dan sifatnya adalah kita mengekstraktif, mengkonsumsi dari hasil sumber daya alam itu. Oke. Contohnya apa? Ya contohnya ya banyak, gitu ya. Misalnya kayu, misalnya getah, misalnya ikan, gitu ya, kalau sumber dayanya ikan. Oke. Mungkin ada makanan, mungkin ada di situ buah atau apapun yang ada di hutan itu, misalnya kalau dalam bentuk hutan, misalnya adalah mungkin ada hewan buruan atau apapun yang bisa dimanfaatkan.
gitu ya. Itu artinya kita mengekstrak dari sumber daya alam itu. Oke, gitu ya. Nah, kalau non-ekstraktif, ini adalah manfaat yang secara langsung bisa kita rasakan, tetapi kita tidak mengekstrak, tidak mengambil secara fisik dari sumber daya alam itu. Contohnya apa? Contohnya adalah kita gunakan untuk rekreasi. Kita gunakan untuk riset. Kita gunakan untuk pendidikan misalnya. Kita gunakan untuk kegiatan spiritual misalnya, gitu ya. Itu adalah manfaat langsung, direct, tetapi sifatnya tidak ekstraktif, sifatnya tidak konsumtif, ya. Tapi manfaatnya bisa kita rasakan secara langsung. Ini yang kita sebut dengan non konsumtif. Oke. Kemudian kita balik lagi ke indirect. Nah, indirect ini pada intinya yang diberikan oleh sumber daya alam itu bentuknya adalah biasanya dalam bentuk ekosistem service. Oke, ekosistem service ini diberikan dari alam. Jadi sumber daya alam itu memberikan ekosistem service ini, tetapi tidak melibatkan kita secara langsung gitu loh. Berbeda dengan yang direct use. Kalau direct use tadi kan perlu keterlibatan kita secara langsung nih. Kita mengkonsumsi kayu, getah, atau apapun. Kemudian kita menggunakan untuk rekreasi, riset, atau apapun. Tetapi kalau indirect ini sifatnya adalah ekosistem service. Layanan ekosistem yang diberikan oleh sumber daya alam itu. Contohnya apa? Contohnya ini adalah untuk pencegahan banjir misalnya, yang kemarin kita sudah bahas ya, pencegahan banjir, penyerapan karbon, oke, untuk hidrologi, menyerap air, atau apapun gitu ya, mencegah erosi, gitu ya, pencegahan erosi. Mungkin ada penyerbukan atau apapun, gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini adalah indirect. Bentuknya adalah ekosistem service. Oke, indirect. Jadi kita balik lagi ke atas biar kita alurnya dapat. Total economic value itu ada use value dan non-use value. Kalau use value itu adalah nilai guna. Jadi ada manfaatnya dirasakan. Kalau non-use, walaupun tidak terkait dengan manfaat, mungkin tidak memberikan manfaat, tetapi itu bisa memberikan nilai. Nanti kita akan bahas contohnya itu apa, gitu ya. Nah, kalau untuk use value terdiri dari direct use dan indirect use, dan ada satu lagi yang kita sebut dengan option value. Option value atau nilai pilihan, gitu ya. Nah, option value ini pada intinya adalah nilai manfaat yang dirasakan oleh individu untuk menyediakan pilihan agar sumber daya alam itu bisa digunakan di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi ini option value ini bisa digunakan di masa yang akan datang. Nah, contoh dari option value ini apa? Misalnya saat ini mungkin di sumber daya alam itu, walaupun belum kita gunakan saat ini, tetapi itu bisa digunakan untuk dalam rangka farmasi, gitu ya. Saat ini belum ketahuan, tetapi penilai yakin bahwa di dalam sumber daya alam itu, di masa yang akan datang, itu bisa digunakan untuk farmasi, misalnya. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita kategorikan sebagai option value.
future use intinya. Oke. Intinya ini adalah future use. Kegunaannya adalah untuk masa yang akan datang. Mungkin saat ini belum gitu ya. Tetapi future use mungkin bisa. Baik itu yang sudah diketahui non maupun yang belum gitu ya. Tetapi yakin aja kalau yang akan di masa yang akan datang akan berguna. Oke. Kalau seperti itu kita kategorikan sebagai option value. Contohnya tadi adalah farmasi. Mungkin ada kegiatan rekreasi gitu ya. Sama-sama rekreasi misalnya, tetapi saat ini belum ada rekreasi, tetapi yakin bahwa untuk yang akan datang, masa yang akan datang bisa digunakan untuk rekreasi. Nah, kalau view-nya adalah di masa yang akan datang, itulah option value. Ya, ini sama-sama rekreasi, ini rekreasi juga, ini rekreasi juga. Tetapi ini adalah tinjauannya bahwa option value itu di masa yang akan datang. Oke. Future use, baik yang sekarang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. Oke. Nah, option value ini mungkin di beberapa teks itu berbeda gitu ya. Jadi ini saya kasih titik-titik karena ini ada yang menganggap bahwa ini kalau seperti itu berarti bukan non-use karena saat ini pun belum digunakan gitu ya. Jadi ini ada yang mengkategorikan sebagai non-use, tetapi ada yang mengkategorikan sebagai use. Kalau yang di IPB dia mengkategorikan sebagai sudah use gitu ya. Jadi ini termasuk ke dalam use value untuk option value. Tetapi saya memberikan gambaran bahwa ini sebenarnya juga ada yang mengkategorikan sebagai non-use. Oke. Kemudian kita masuk ke yang non-use value atau passive value. Mempunyai nilai, sumber daya alam itu ada nilainya, tetapi tidak terkait dengan manfaat yang diberikan baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Oke, nah contoh dari non-use itu apa? Contohnya adalah, bukan contohnya ya, klasifikasinya adalah yang pertama, ini kita sebut dengan existence value. Tapi sebelum ke existence value, mungkin ini lebih ke yang ini dulu deh. Saya mengkategorikan sebagai bequest value. Nilai warisan. Oke. Nah, kalau ini kita kategorikan sebagai nilai warisan, berarti ini akan intinya ini akan digunakan oleh generasi yang akan datang. Maka ini kita kategorikan sebagai bequest value. Jadi mungkin saat ini selain gini loh, selain mungkin suatu sumber daya alam misalnya hutan gitu ya, hutan saat kita melakukan memberikan nilai hutan, kita mengkategorikan oke, hutan itu akan menghasilkan tadi use value, ada direct, ada indirect, bisa digunakan untuk kayu, getah, ikan, rekreasi, riset, juga untuk indirectnya sebagai ekosistem service gitu ya. Tetapi saya juga menilai hutan karena saya yakin bahwa hutan ini juga bisa digunakan oleh anak cucu saya yang akan datang. Jadi saya memberikan porsi nilai yang tambahan lainnya selain yang kegunaan yang bisa saya rasakan saat ini terhadap bahwa hutan itu bisa dinikmati oleh anak cucu saya di masa yang akan datang, oleh generasi yang akan datang. Saya memberikan nilai tambahan itu ke dalam nilai dari sumber daya alam itu. Nah, kalau semacam itu kita sebut sebagai bequest value. Oke. Bisa digunakan oleh generasi yang akan datang. Oke. Ini suatu nilai dalam rangka untuk kesetaraan antar generasi gitu ya. Oke, kita sebut dengan bequest value.
Selanjutnya, nilai passive value atau non-use value yang lainnya adalah kita sebut dengan altruist value. Ini artinya adalah digunakan oleh orang lain. Yang mempunyai akses terhadap sumber daya alam. Misalnya saya, gitu ya, saya tidak merasakan manfaat dari misalnya suatu hutan Amazon misalnya, gitu ya. Tetapi saya memberikan nilai lebih ke hutan Amazon karena saya yakin bahwa hutan Amazon itu bisa digunakan oleh orang-orang di sekitar sana, gitu ya. Nah, kalau penilai itu memberikan value terhadap hal itu, maka kita kategorikan sebagai altruist value. Walaupun dia tidak merasakan manfaatnya itu sendiri, gitu ya. Baik direct maupun indirect, tetapi dia memberikan suatu nilai karena kenyataannya bahwa sumber daya alam itu bisa digunakan oleh orang lain yang mempunyai akses terhadap sumber daya alam. Oke, ini dalam rangka sebenarnya adalah kesetaraan intragenerasi, gitu ya, menyebutnya. Oke, ini juga jarang sebenarnya jarang digunakan oleh altruis ini, gitu ya. Biasanya buku menyebutnya hanya bequest sama existence value, gitu ya. Kenapa? Karena altruis ini akan susah, gitu ya, untuk memberikan nilai. Kalau ini digunakan oleh orang lain yang mempunyai akses terhadap sumber daya alam, berarti ini tergolong ke direct value juga, gitu ya. Kita tidak bisa mengkotak-kotakkan yang dinikmati oleh saya atau dinikmati oleh orang lain, gitu ya. Jadi kebanyakan buku tidak memasukkan altruist value ini, tetapi kalau ini kita masukkan juga nggak apa-apa. IPB termasuk yang menggunakan altruist value sebagai salah satu bentuk dari non-use value. Oke, satu lagi yang terakhir adalah existence value. Existence value ini pada intinya adalah, ya ini sebenarnya tidak memberikan manfaat, gitu ya. Tidak ada manfaat, tetapi senang aja kalau ada, gitu ya. Mungkin gampangannya seperti itu, gitu ya. Oke, jadi kalau ya sebenarnya ada atau tidaknya itu nggak masalah, gitu ya. Tidak ada nilai tambah secara manfaat, tetapi ya senang aja kalau itu tetap ada dan lestari, gitu ya. Contohnya kalau ada hewan langka, gitu ya. Di dalam hutan ada hewan langka yang hampir punah. Ya kita memberi nilai itu ada nilainya, walaupun kita nggak merasakan manfaatnya, badak bercula satu itu tetap ada ataupun tidak, ya mungkin tidak ada manfaatnya, tetapi kita senang aja kalau itu ada, gitu ya. Kalau kita memberikan nilai karena memang seperti itu, konsepnya seperti itu, tidak memberikan manfaat, tetapi ada nilai lebih yang kita berikan, kalau itu tetap ada dan lestari, maka kita sebut dengan existence value. Nah, jadi kalau kita menilai suatu sumber daya alam, dan perspektif kita adalah menyeluruh, instrumental, monetary, dan kita menggabungkan antara direct, indirect, maka kita perlu memasukkan semua unsur ini. Oke. Bagaimana cara kita menilai masing-masing unsur, direct, indirect, dan yang lain-lain, ini akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Konsep kita pada hari ini adalah kita
mengklasifikasikan dulu sebenarnya saat kita melakukan penilaian terhadap sumber daya alam, apa saja yang perlu kita masukkan di situ. Gitu ya. Jadi yang perlu kita masukkan adalah, sekali lagi, tidak hanya sesuatu yang memberikan manfaat, tetapi kita bisa juga masukkan sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan manfaat. Oke. Tetapi walaupun tidak memberikan manfaat, ada value-nya. Ini yang kita sebut dengan non-use value tadi. Saya ulangi, yang use value ada yang sifatnya direct, ada yang indirect. Direct artinya kita hadir secara fisik dan dia memberikan manfaatnya kepada kita. Baik yang kita ekstraktif ataupun yang tidak kita ekstraktif. Yang kita ekstraktif berupa kayu, getah, ikan, makanan, hewan buruan, atau apapun. Yang sifatnya non-ekstraktif adalah rekreasi, riset, pendidikan, spiritual, atau apapun gitu ya. Di slide lebih banyak lagi, nanti silakan dibaca slide-nya. Kalau indirect use, kalau untuk indirect use itu lebih ke ekosistem service, apa yang diberikan layanan oleh sumber daya alam itu terhadap ekosistem, dari mencegah banjir, penyerapan karbon, hidrologi, atau apapun, itu bisa kita nilai juga. Kemudian option value, saat ini mungkin belum ada nilainya, tetapi di masa yang akan datang saya yakin itu bisa digunakan. Misalnya untuk farmasi, mungkin di dalam hutan itu ada obat yang belum ditemukan, mungkin ada suatu tanaman yang mungkin bisa mencegah corona misalnya, gitu ya, atau penyakit tertentu, penyakit kanker atau apapun. Tetapi saat ini belum ditemukan, tetapi saya yakin di masa yang akan datang itu ada, itu termasuk option value. Oke. Nah, untuk non-use, paling intinya adalah bequest dan existence. Bequest ini artinya ya sebenarnya selain manfaat-manfaat tadi, ada manfaat di mana itu bisa dirasakan oleh anak cucu saya di masa yang akan datang. Jadi saya memberikan nilai tambahan untuk itu. Kalau nilai tambahan untuk itu, maka kita sebut dengan bequest value. Satu lagi adalah existence value yang penting. Existence value ini adalah bahwa walaupun tidak ada manfaatnya, gitu ya, tetapi dengan adanya sumber daya alam dan di dalamnya biodiversity itu ada, saya memberikan nilai lebih. Ada dan lestari, saya memberikan nilai tambahan. Itu adalah bentuk dari existence value. Nah, nanti saat kita melakukan penilaian, berarti kalau kita melakukan total economic value, berarti kita melakukan akumulasi terhadap kesemuanya tadi. Karena total merupakan akumulasi dari nilai guna dan dari nilai non guna. Oke. Jadi gambarannya seperti itu terkait dengan value yang akan kita lakukan. Bagaimana cara kita menilai untuk masing-masing faktor ini yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan total economic value, mungkin ada bagian yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Izin bertanya Pak, saya Pak. Oke, silakan. Bentar ya, sorry. Oke, silakan. Nah, untuk bedanya bequest value sama option value apa ya Pak? Kan soalnya sama-sama digunakan di masa depan. Apakah bequest value itu kadang bisa sama dengan option value ya Pak? Terima kasih. Jadi perbedaan antara bequest value dan option value itu seperti ini. Kalau option value itu sebenarnya adalah memang ada manfaatnya yang bisa dirasakan, tetapi bukan saat ini. Tetapi akan dirasakan oleh misalnya kita sebagai penilai gitu ya. Dalam rentang umur kita itu nanti akan bisa kita gunakan, gitu ya. Itu option value. Kalau bequest value itu tidak hanya ke generasi kita saat ini yang menggunakan, tetapi juga generasi-generasi yang akan datang. Jadi kalau option value itu anggapannya adalah ya bisa digunakan oleh generasi kita, gitu ya. Generasi saat ini. Mungkin kalau dari sudut pandang penilai, ya penilai yakin bisa digunakan lah. Cuman waktunya bukan saat ini, mungkin yang akan datang. Tetapi kalau kita sudah bicara terkait dengan bequest value, itu sudah anak cucu kita nanti yang akan datang, gitu ya. Jadi kita itu akan memberikan manfaat untuk anak cucu kita nanti. Itu bequest.
Jadi sebenarnya perbedaan sudut pandang sama rentang waktunya saja. Satu generasi dengan lebih dari satu generasi. Mungkin perbedaannya hanya semacam itu. Nanti kita akan detailkan ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana sih membedakan dan mengukur dari kedua hal ini. Tetapi gambaran umumnya yang membedakan antara option dan bequest adalah seperti itu. Dan nanti penjelasan lebih lengkap nanti saya akan melampirkan jurnal di LMS. Akan ada identifikasi secara lebih detail deh. Ya masuk mananya nanti di jurnal itu akan ada pembahasan lebih detail. Mungkin seperti itu perbedaan antara keduanya, option dan bequest. Semoga bisa dipahami ya, Fadil ya. Oke. Oke, next. Jadi kita masih ada waktu 1 jam. Nanti di masa 1 jam itu nanti akan ada tugas seperti yang ada di slide. Nanti akan ada video. Tugas kalian adalah untuk mengidentifikasi dari video itu unsur-unsur apa yang masuk ke dalam total economic value ini, gitu ya. Mungkin nanti tugasnya adalah suatu wilayah konservasi. Kalian kategorikan wilayah konservasi itu nanti direct use-nya apa saja, indirect-nya apa, kalau ada dan kalau disebutkan di situ dan seterusnya. Tugasnya hanya itu, nanti melihat video YouTube. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan langsung lihat LMS-nya. Nanti dilihat videonya. Videonya saya copy paste aja dari sini. Tapi nanti hasilnya silakan dikumpulkan melalui LMS ya. Deadline-nya sampai minggu ini, hari Minggu ini, gitu ya. Jadi usahakan sebelum hari Senin sudah dikumpul. Silakan dilihat ini link videonya. Perintahnya adalah sederhana. Perintahnya hanya kelompokkan nilai-nilai ekonomi yang terdapat dalam video tersebut sesuai dengan taksonomi total economic value yang saat ini yang baru saja kita pelajari. Oke, mungkin cuman seperti itu aja ya. Oke, mungkin sesi Zoom kita pada kali ini hanya sampai di sini. Sisa waktu 1 jam silakan untuk melihat video dan mengkategorikannya. Kemudian silakan di-upload di LMS-nya masing-masing di bagian tugas ya. Kita ketemu lagi hari apa? Kamis ya? Kamis, Pak. Kita ketemu lagi hari Kamis. Hari Kamis seperti biasa kita karena sudah 2 kali pertemuan kita kuis ya. Bahannya adalah pertemuan hari ini sama minggu pertama, pertemuan pertama. Setelah itu kita baru melanjutkan materi. Oke, mungkin seperti itu. Kuisnya seperti biasa pilihan ganda saja. Oke, kalau ada pertanyaan sesi Zoom ini saya tutup. Selamat siang semuanya, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Teguh. Saya close sesi Zoom-nya.